Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ukhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi channel Sunnah Nabi yang membahas tentang ayat-ayat setan dalam Al-Qur'an. Dan untuk para pemirsa yang ingin mendukung atau mensupport kegiatan ESA, link saya sertakan di kolom deskripsi. Atas dukungan dan doanya, Esa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalasnya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat dan tanggapi poin per poin. Check it out. Kisah ini adalah latar belakang Quran, Surah An-Najm, ayat 19 hingga 21 yang turun di Mekah. Di masa lalu, aku bisa ngobrol dengan mereka, beribadah bersama. Tapi sekarang, kami bagaikan musuh saja. Ya, itu mungkin karena caramu menyampaikan pesan ilahi pada mereka. Lihat mereka, dikelilingi berbagai berhala. Mengapa mereka tak mendengarkan aku dan menyembah Allah saja? Kau dulu kan juga suka mencium berhala itu. Oh, tunggu. Aku dapat pesan dari Allah nih. Aku harus sampaikan pada mereka. Waduh, bikin masalah lagi nih. Lihat tuh siapa yang datang. Dia itu cuma mau menghina agama kita saja. Inikah yang kalian sembah? Semua patung ini? Iya, dulu kamu kan juga suka menyembah mereka. Sudahkah engkau melihat Al-Lat dan Al-Uzza? Dan yang ketiga, Manat? Tiba-tiba setan datang dan merasuk ke dalam diri Nabi. Orang-orang lain tidak tahu apa yang dialaminya. Mereka adalah Garanik, yang syafaatnya benar-benar bisa diharapkan. Mereka adalah Garanik, yakni burung-burung bangau yang terbang tinggi. Syafaat mereka benar-benar dapat diharapkan. Astaga, Muhammad memuji dewi-dewi kita. Dia kembali ke agama awalnya, agama kaum kita. Apakah dia barusan mengakui Tuhan lain selain Allah? Iya, mungkin Allah beneran punya anak perempuan. Tauhid? Tauhid apaan? Setelah memuji berhala-berhala Quraisy, Muhammad dan masyarakat Mekah bersama-sama bersujud untuk menyembah. Setelah melihat kurang lebihnya video dari channel Sunnah Nabi, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Sangat-sangat terlihat jelas ketidakpahamannya dan asal jeplak saja dalam membawa sumber-sumber Islam tanpa ilmu sedikit pun. Sebetulnya ini adalah tuduhan atau fitnahan yang sudah lama alias basi ya, yang dikeluarkan oleh para misionaris kemudian dilestarikan hingga kini. Sebelum saya menanggapi, siapapun dari teman-teman Kristiani yang sepakat dengan pembahasan channel Sunnah Nabi tersebut, silahkan Anda menunjukkan bukti data historis baik dari sumber internal Islam maupun dari sumber eksternal yang menunjukkan bahwa dulunya Nabi Muhammad SAW menyembah berhala atau pernah menjadi bagian dari pagan Quraisy. Saya tunggu, karena sepertinya harapan kosong ketika kita menunggu tanggapan dari seorang pengecut yang berada di belakang channel Sunnah Nabi. Baik, mari kita ulas. Di sini saya kesampingkan dulu channel SN dan langsung menanggapi para pemfitnah Rasulullah SAW ini alias para misionaris yang memiliki pemahaman bengkok. Nah, sumber dari klaim ayat-ayat setan adalah At-Tabari dan Ibnu Sa'd serta beberapa kitab lagi yang mereka bawa. Salah satunya Al-Dur Al-Mantur volume 10 nomor 525 dari Jalal Al-Din Al-Suyuti. At-Tabari dan Ibnu Sa'd ini adalah narasumber muslim ternama pada masa awal dalam hal uraian Quran dan sejarah Islam. Kira-kira seperti itulah yang sering diucapkan para misionaris tersebut bersama kroco-kroconya dalam menguatkan argumen mereka itu. Nah, sekarang saya tanya dulu, jika At-Tabari dan Ibnu Sa'd sebagai narasumber dalam kisah tersebut,
Coba tunjukkan di mana pernyataan mereka berdua bahwa mereka adalah narasumber atas kasus ayat-ayat setan. Sampai salto kiri kanan kalian gak akan mendapatkan pernyataan mereka. Kenapa? Karena pada kenyataannya mereka hanya menyambung kisah atas kisah yang disampaikan kepada mereka. At-Tabari menyebutkan apa yang dinamakan ayat-ayat setan dalam kitab Thoriknya. Beliau menjelaskan dalam pendahuluan kitab Thoriknya. Saya kutip dulu ya penjelasannya. Sebab itu jika saya menyebutkan suatu hal dalam buku ini berkenaan dengan sebuah laporan perihal orang-orang di masa lalu, jika pembaca atau pendengar menemukan celaan yang tidak dapat disetujui, dikarenakan mereka mengetahui dan paham tidak ada aspek kebenaran dan tidak pula ada pokok yang faktual di dalamnya, maka buku ini tidak seharusnya dihubungkan kepada kami. Namun, orang-orang yang menyampaikannya kepada kami dan kami hanya menyampaikan dalam buku ini seperti apa yang disampaikan kepada kami. Nah, jadi At-Tabari tepat dalam menunjukkan kejadian-kejadian dalam bukunya menurut etika penyusunan kejadian atas apa yang dia dapat atau dari kisah-kisah tersebut. Lalu apakah beliau dapat dijadikan pijakan atas klaim Satanic Verses ini? At-Tabari dengan tegas menolak untuk bertanggung jawab atas kritik sejarah yang ditujukan kepada bukunya kelak. Oleh karenanya, kisah-kisah palsu di dalamnya tidak bisa dipertalikan atau dihubungkan padanya. Paham gak nih? Perihal ayat-ayat setan disampaikan oleh Al-Waqidi kepada Ibnu Sa'd. Nah, siapa itu Al-Waqidi? Waqidi adalah senior dari Ibnu Sa'd. Ibnu Sa'd sebagai Khatib Al-Waqidi dan juga sebagai sekretaris dan editor Al-Waqidi dan bahan-bahan yang dia kumpulkan dan kemudian dia jelaskan. Jadi Ibnu Sa'd adalah asisten atau sekretaris Al-Waqidi dan juga dianggap hanya berperan dalam penyampai berita belaka dalam konteks menyebutkan teks dan isnadnya. Berkenaan dengan dua sejarawan Al-Waqidi dan Ibnu Sa'd, sarjana kontemporer Tarif Khalidi menjelaskan, dengan kata lain bahkan Al-Waqidi maupun Ibnu Sa'd bukan saksi mata atas turunnya wahyu yang disebut Satanic Verses. Pada kenyataannya mereka hanyalah sebagai perawi atau penyampai berita. Nah, dan mungkin sebagian dari kita telah mengetahui bahwa Al-Waqidi juga disalahkan atas kesalahannya dalam penempatan dan kehilangan isnad dalam penilaian ketat para praktisi ilmu hadis. Nah, sekarang begini, mungkin para misionaris ini bertanya-tanya, mengapa umat muslim tidak terlalu menanggapi fitnahan mereka dalam hal ayat-ayat setan ini, apalagi menyangkut dua orang penulis tersebut. Padahal Kristen dan Habitatnya sudah berusaha melestarikan syubhat ini dari dulu hingga sekarang. Perlu kalian ketahui bahwa Michel Fisher dan Mehdi Abedi juga membahas dan mengomentari ayat-ayat setan ini. Mereka mengatakan bahwa kisah bahwa Muhammad SAW memakai bisikan setan ditolak hampir oleh semua pakar. Namun faktanya bahwa masalah ini tetap bertahan hanya sebagai subjek dari diskusi dan tuduhan para misionaris secara kontinu dari tiap generasi yang membuat isu ini tetap eksis. Nah, ini menunjukkan kekebalan mereka ya. Karena isu itu ditolak oleh hampir semua pakar, lalu apakah Muslim tidak dibenarkan dalam menolak kisah yang berhubungan dengan ayat-ayat setan? Riset yang dikerjakan oleh seorang orientalis, John Burton, yang juga adalah pengekor kedua orientalis ternama, Muir dan Wade, mengomentari masalah ini yang mengatakan bahwa keberadaannya karena didorong motif teori yang dipaksakan atas penemuan hadis-hadis yang tidak populer ini. Jika ditemukan kesalahan dikarenakan hadis-hadis ini diangkat ke permukaan dan tidak perlu pencarian lebih lanjut yang detail bahwa hadis-hadis tersebut tidak punya background historis. Saya sempat berpikir dan bertanya-tanya, apakah para misionaris pernah membaca literatur dari Muslim modern maupun klasik tentang bahasan tersebut? Contoh seperti yang saya kemukakan tadi bahwa Michael Fisher dan Mehdi Abedi, hampir semua pakar Muslim menolak hadis-hadis ayat-ayat setan. Mereka menolak bukan tanpa alasan atau argumen. Dalam literatur modern ada sejumlah salinan hasil karya para Muslim yang berkenaan dengan ayat-ayat setan. Salah satu yang terkenal di antara mereka adalah dua buku dari Abu A'la Maududi, yaitu Tahfim Al-Quran tahun 1972 dan Sirat-i Sarwar-i Alam tahun 1979
yang secara kritis menguji semua aspek dari riwayat dan mengevaluasi tulisan-tulisan cendekiawan Muslim generasi awal atas kasus ini secara detail dan eksplisit, dan juga hasil karya Sayyid Qutb. Nah, ini terdapat dalam Fi Zilal Al-Quran dan Muhammad Haikal dalam The Life of Muhammad. Zakaria Basir dalam bukunya The Mecca Crucible juga membahas masalah ini secara komprehensif dan faktual. Juga disebutkan dalam appendix atau tambahan dari 2 dalam bukunya Zakaria Basir, sebuah artikel The Satanic Verses and the Orientalists, a note on the authenticity of the so-called Satanic Verses. Berikut adalah versi yang telah direvisi dari artikelnya yang pernah diterbitkan dalam surat kabar Hamdard Islamicus. Saya kutip dulu ya. At-Tabari, Ibnu Sa'd dan beberapa penulis Muslim telah menulis bahwa Nabi Muhammad SAW di bawah inspirasi setan ketika menambahkan 2 ayat dalam surah An-Najm. Nabi diduga keras mengumandangkan ini bersamaan dengan ayat-ayat dari surah An-Najm dalam doanya. Kaum musyrikin Mekah yang berada di sekitar Ka'bah saat itu bergabung bersamanya dalam doa tersebut, karena Nabi memuja Tuhan-Tuhan mereka untuk memenangkan hati mereka. Kejadian tersebut akhirnya mencapai Abisina atau dinasti Kristen kuno atau Ethiopia, tempat di mana sebagian kaum muslim mengungsi akibat penyiksaan kaum musyrikin, dan akhirnya sebagian dari mereka kembali ke Mekah di bawah penahanan kaum musyrikin setelah diyakini bahwa kaum musyrikin tidak akan lagi menyusahkan Nabi SAW dan pergerakan Islam. Rasulullah pada hari yang sama dan memperingatkan atas kesalahan yang beliau lakukan dengan melantunkan ayat-ayat yang sekalipun tidak pernah diwahyukan kepadanya. Dan hal tersebut sangat mengkhawatirkan Nabi SAW dan membuatnya risau. Sebagai peneguran kepada Nabi, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan ayat-ayat berikut dari surah Al-Isra, yaitu, saya kutip dulu ya. Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 73 sampai 75 yang berbunyi, dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar kamu membuat yang lain secara bohong terhadap kami. Dan kalau sudah begitu, tentulah mereka mengambil kamu jadi sahabat yang setia. Dan kalau kami tidak memperkuat hatimu, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka. Kalau terjadi demikian, benar-benarlah kami akan rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini, dan begitu pula siksaan berlipat ganda sesudah mati. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Nah, hal itu membuat Rasulullah SAW merasa sangat bersalah, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan ayat dari surah Al-Hajj yang menghibur dan sebagai penghibur. Hal tersebut adalah intisari dari riwayat yang ditulis oleh At-Tabari dan beberapa penulis Muslim lain yang sering digunakan oleh misionaris Kristen. Kisah tersebut menyatakan secara langsung dan tidak langsung bahwa Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat memakai dan menempatkan ayat-ayat setan sebagai wahyu resmi dari Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka tidak ada seorang pun yang menerimanya. Nah, ketika diuji riwayat dan isinya dari sudut pandang bukti internal dan eksternal dan mengevaluasinya pada kriteria basic atas kriterisasi historik untuk menentukan periode-periode dari pewahyuan 3 ayat-ayat yang disebutkan tersebut, dengan mudah dapat dikumpulkan riwayat atas insiden pengumandangan Satanic Verses dan kelemahan dari konsekuensi para kufar di sekitar Ka'bah setelah sejumlah kaum muslim pindah ke Abisina. Perpindahan menurut sumber yang dapat dipercaya terjadi di bulan Rajab tahun kelima setelah panggilan kenabian di Gua Hira atau sekitar 8 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Oleh karena itu, insiden tersebut pasti terjadi mendekati hari tersebut atau jauh setelah migrasi ke Abisina. Ayat-ayat dari surah Al-Isra ayat 73 sampai 75 yang diwahyukan menurut riwayat tadi sebagai teguran kepada Rasulullah yang diduga keras mengumandangkan ayat-ayat setan. Namun pada kenyataannya tidak diwahyukan sampai setelah kejadian Mi'raj atau perjalanan Isra Mi'raj. Menurut sumber-sumber historis terjadi tahun ke-10 atau ke-11 dari peristiwa Gua Hira atau penugasan kenabian, sekitar 2 atau 3 tahun sebelum hijrah ke Yastrib atau Madinah. Nah, jika begitu, maka secara tidak langsung riwayat tersebut mengatakan ayat-ayat setan tidak terdeteksi atau tidak digubris sama sekali selama 5 atau 6 tahun
sampai akhirnya turun ayat teguran yaitu Al-Isra ayat 73 sampai 75. Jika hal itu adalah sebuah kesalahan fatal yang menyebabkan tersebarnya ayat-ayat dari inspirasi setan selama tahunan. Padahal teguran atas kesalahan yang lebih ringan dari Rasulullah SAW mendapat respon hanya dalam hitungan hari, dan juga menimbang betapa responsifnya Allah Subhanahu wa taala atas masalah-masalah yang terjadi di kalangan umatnya. Nah, apakah orang yang berpikiran sehat akan percaya penyisipan terjadi hari ini dan peneguran baru dibuat 5 atau 6 tahun kemudian, dan pengganti baru atas ayat setan yang diduga disisipkan baru diumumkan secara publik setelah 9 tahun kemudian? Ini kan pemikiran dagelan. Begitupun mengenai surah Al-Hajj ayat 52. Menurut komentator Quran, ini diwahyukan di tahun pertama Hijriyah, sekitar 8 atau 9 tahun setelah insiden itu, dan sekitar 2,5 tahun setelah surat Al-Isra ayat 73 sampai 75 yang dikenal ayat peneguran. Mungkinkah orang yang paham Al-Quran baik dari sisi sejarah dan pewahyuannya dapat mengerti dan menjelaskan bagaimana ayat sisipan atas insiden satanik versus diizinkan dan dibiarkan selama 5 tahun, dan juga ayat tandingan tidak menasaknya sampai 9 tahun kemudian? Implikasi dari argumen ini dikarenakan ayat-ayat nasak diturunkan setelah 9 tahun kejadian tersebut. Jadi berarti selama 9 tahun Muslim ditanyai mengenai perantaraan Lat, Manat, dan Uzza, dengan kata lain hasil kemusyrikan sekaligus atau secara ikhlas atau sama sekali palsu dari kepercayaan monoteis yang dikompromikan. Bagaimana bisa Muslim ditanyai keterlibatan Lat, Uzza, dan Manat selama hampir 1 dekade atau masa 10 tahun? Sekarang mari kita lihat bukti internal. Dikatakan riwayat penyisipan bisikan setan terjadi dalam surah Al-Najm ayat 19 yang menyejukkan penyembah berhala dan sebagai langkah persahabatan dan niat baik. Mereka semua membungkuk hormat pada Rasulullah SAW. Untuk mengomentari riwayat tersebut adalah penting untuk membaca ayat-ayat dalam Al-Quran, menjawab apa yang diduga keras sebagai ayat-ayat setan, dan menemukan apa sebenarnya yang dimaksudkan atau disampaikan ayat tersebut. Nah, kita kutip dulu ayatnya ya. Al-Quran surah An-Najm ayat 19-23 yang berbunyi, "Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan mana yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-ngadakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Rob mereka." Nah, jika membaca ayat yang diduga sebagai ayat-ayat setan tersebut, akan sulit dimengerti bagaimana Allah Subhanahu wa taala sekaligus memberi pujian dan di ayat kemudian mencelanya. Juga sangat sulit dicerna bagaimana para pemimpin-pemimpin Quraisy menyimpulkan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat langkah damai atau berkompromi dan sedang mengadopsi kebijaksanaan memberi dan menerima dengan kaum musyrikin. Menarik kesimpulan dari ragam laporan berhubungan dengan riwayat tersebut, Watt menyarankan bahwa pada suatu waktu Muhammad mengumandangkan secara umum ayat-ayat setan sebagai bagian dari Quran. Adalah tidak mungkin riwayat tersebut ditemukan kemudian oleh Muslim atau diselipkan kepada mereka oleh non-Muslim. Dan kedua, kemudian Muhammad mengumumkan bahwa ayat-ayat ini bukan bagian Quran. Nah, jadi kesimpulannya, riwayat yang menceritakan tentang ayat-ayat setan ini adalah sebuah kekonyolan dan tidak lulus seleksi dari bukti dan kritik eksternal maupun internal. Dan lebih jelas lagi di dalam Al-Quran adalah mustahil bagi Nabi SAW untuk menerima apapun di dalam Al-Quran dari sumber selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat disayangkan ahli sejarah terkemuka seperti At-Tabari mengisahkan riwayat ini dalam Tariq al-Umam wal Muluk tanpa mencantumkan komentar apapun mengenai keotentikannya atau ulasan yang kritis selain hanya menyebutkan bahwa dia tak lain hanya sebagai penyampai dari apa yang dia dengar.
Walaupun begitu, ada keuntungan yang dapat diambil dalam hal metodologi juga resiko. Para misionaris Kristen mendapat keuntungan besar dalam hal ini dan mencoba membuat sesuatu kejutan dengan membuat riwayat ini menjadi heboh dengan mentitlekan sebagai ayat-ayat setan. Yang pada kenyataannya baik At-Tabari maupun Ibnu Sa'd dan lain-lain mencatat riwayat ini dalam karyanya dan mereka sama sekali tidak membuktikan bahwa riwayat ini benar, dan para muslim ditantang oleh para misionaris yang kegirangan. Muslim masa sekarang yang menolak riwayat dari penulis-penulis ini sebagai riwayat palsu dan tidak punya dasar historik setidaknya harus menjawab pertanyaan, mengapa orang-orang yang bereputasi seperti At-Tabari dan Ibnu Sa'd memalsukannya? Masalah ini bukanlah hal baru. Jauh sebelum misionaris masa sekarang membuka mulut-mulut mereka dengan mengajukan pertanyaan tersebut, mulut-mulut para ahli kitab atau pra-nabi jauh sebelum mereka juga mempertanyakan hal yang sama. Namun masalahnya, jawaban-jawaban dari para muslim klasik susah didapat secara umum. Nah, jadi kembali lagi, ayat-ayat setan di dalam Quran hanyalah sebuah tuduhan palsu. Saya rasa cukup ya, dan quote untuk kali ini adalah, jika handphone lemot gara-gara memori penuh, sementara kafir bodoh lemot gara-gara memori kurang. Akhirul kalam, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.